warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini saya kalau nggak salah udah nggak take record sebulan atau 2 bulan lebih gitu ya. Nah, cuma memang uploadnya kan baru sebulan kemarin, pasifnya karena saya sedang ada ini sih, beberapa pekerjaan yang harus ready di tahun 2022 next year. Nah, jadi maka masih belum record banyak. Nah, tapi di sini aku mau mencoba ini ya, mencoba membahas sesuatu yang menurut saya cukup penting di industri, alias mungkin di kuliah atau di latihan-latihan gitu kan, di kompetisi kegel dan sebagainya mungkin tidak terpakai, tapi ketika teman-teman nanti bekerja, nah ini sangat krusial sekali, yaitu saving model atau saving apa ya, parameter, kemudian saving scalar dan macam-macam. Jadi intinya model machine learning itu kan kadang ada pre-processing dan processingnya sendiri kan. Nah, kadang itu kan menghasilkan output kayak regresi, dia punya nilai beta, kayak misalkan deep learning dia punya weight dari tiap neuron, antar neuron gitu kan. Nah, itu kalau kita retrain ulang kan lama ya. Jadi satu model deep learning aja atau misalkan satu model regresi itu take time, butuh waktu, apalagi kalau datanya banyak. Nah, makanya kalau kita mau memanggil model yang sudah kita bikin, jadi di save modelnya, lalu dipanggil di next, misalkan di bulan depan mau di run lagi, itu nggak perlu ngeran dari nol lagi gitu. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, jadi mungkin ada, kalau di deep learning itu terkenal dengan H5 ya, .H5 atau H5 atau yang lainnya. Nah, tapi sekarang kalau di pembahasan ini lebih ke pickle dan juga joblib. Nah, ini berkaitan erat dengan model-model yang dibangun dari scikit-learn. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita import dulu ya Pandas dan juga NumPy. Ini saya kurang inget nih NumPy ini digunakan atau enggak nantinya, tapi Pandas pasti karena dia untuk import data. Contohnya di pandas.regsv ini. Nah, kemudian scikit-learn tentu saja ini untuk membangun model. Nah, model yang kita coba yang gampang-gampang aja, contohnya adalah linear model. Nah, kemudian kita run. Nah, ini kalau misalkan di blok yang kedua ini kalau teman-teman um, nggak tahu gitu ya, kalian itu directory sekarang itu terletak di mana. Nah, jadi tinggal import OS, kemudian os.getcwd. Nah, jadi kita cari direktorinya di mana. Tapi karena saya nggak perlu-perlu amat ya. Nah, jadi kita nggak usah run. Tapi kalau mau run ya boleh juga deh. Nah, kayak gini. Contohnya ini adalah direktori saya sekarang. Nah, kemudian di sini saya import data pakai CSV ya, data saya. Nah, jadi disesuaikan aja direktorinya. Nah, kalau teman-teman change directory, maka ya berarti nggak perlu embel-embel yang panjang ini, langsung aja train.csv kalau direktorinya udah diganti. Nah, kalau ini kan saya nggak ganti direktorinya, tapi sebenarnya ini kan sama ya direktorinya ya. Jadi kalau saya kasih kayak gini aja juga sebenarnya dia jalan. Nah, ini kan jalan. Nah, jadi di sini saya punya dataset sangat sederhana ya, karena kita kan tujuannya bukan untuk modeling tapi untuk saving model kan itu. Nah, di sini ada misalkan variabel x-nya adalah area, nah variabel y-nya adalah price. Nanti kita panggil aja linear model ini dari scikit-learn yang tadi kita panggil di awal, lalu dot linear regression karena kita mau panggil model regresi linear. Kalian bebas sih mau pakai model apa aja. Nah, kemudian tinggal model dot fit di fitting. Nah, ini variabel x-nya, variabel y-nya. Nah, nggak ada ini ya, nggak ada yang susah-susah. Jadi ini pun cepat runningnya karena datanya singkat, kecil, kemudian ya tadi modelnya gampang. Kalau kita mau lihat dulu nih model dot koefisiennya dan interceptnya ini. Nah, ini koefisien, nah ini ya intercept. Intercept itu ya berarti beta 0 ya. Nah, ini beta satunya. Nah, kemudian kalau kita prediksi, jika kita luas areanya misalkan 5.000, nah maka berapa harganya? Yaitu sekitar 859 ribu rupiah misalkan ya per meter. Nah, gitu per meter kubik. Nah, atau per meter persegi ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kan yang mau kita simpan itu apa? Sebenarnya kan ininya kan ya, model koefisiennya dan juga interceptnya. Bukan hasil dari prediksinya. Nah, kalau mau saving model, pertama kita coba pakai pickle. Nah, ini ada fun fact ya. Jadi ada trivialnya, ada yaitu allow saving model in very little time. Jadi singkat, cepat untuk saving di pickle. Nah, ini good for small models. Ini nggak enak banget ya, harusnya F ini kecil. Nah, good for small models with fewer parameters like the one we use. Nah, jadi memang karena kalau ini ya si pickle ini cepet sih kelebihannya, cuma memang dia diakomodir untuk dataset yang kecil atau model-model yang tidak memiliki banyak parameter. Nah, kalau XGBoost itu kan banyak ya parameternya ya. Ada lambda, kemudian gamma, terus apa lagi? Alpha, deep trace, minimal sample leaf, kemudian ada
banyaknya variabel yang dipakai dalam satu pohon. Nah, banyak sekali lah. Nah, kalau regresi kan sedikit ya, cuma betanya berapa. Misalkan ini betanya cuma 2, beta 0 dan beta 1. Makanya bisa pakai pickle. Nah, tinggal diimport aja, import pickle. Lalu with open, nah kita open, nah filenya, yaitu kita akan bikin sebuah regresi PKL. Nah, ini nama aja bebas kalian. Nah, ini di write. Nah, kemudian kita dump, pickle.dump. Nah, ini jadi model kita. Nah, model itu ini ya, yang sudah kita latih nih. Kebetulan namanya juga model ya. Nah, ini kalau nama kalian bukan model ya berarti disesuaikan aja. Kemudian files ini ya nama output temporary kita, tapi nama hasil dari saving model kita namanya akan jadi regresi PKL. Nah, kayak gitu. Nanti kalau kalian ke apa namanya? Ke ini dokumen. Nah, nanti di directory kalian yang di sini. Nah, yang di sini tadi makanya kita os.getcwd itu untuk melihat di mana directory kita. Nanti di directory tersebut akan ada namanya regresi underscore pkl.pickle. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita open, kita loadnya kemana misalkan. Nah, ini bedanya ya, kalau tadi write, ini read ya. Nah, jadi R. Nah, kemudian di sini di load di namanya LR1. Kenapa kita namakan LR1? Karena biar beda. Yang kita save namanya model. Ya, ini ya, model. Yang kita load namanya LR1, linear regression 1, aslinya kayak gitu sih. Nah, kita coba load. Kemudian kita lr1.predict. Apakah jika kita pakai model yang sudah di load, itu hasilnya akan sama, harganya itu sekian ya. Kalau luas areanya 5.000, harganya tetap 859.554 sekian sekian sekian. Apakah sama? Harusnya sama. Kalau nggak sama berarti model kita nggak tersave gitu, nggak tersave dengan baik. Nah, ini kalau kita run sama ya hasilnya. Jadi memang kalau suatu saat kita punya notebook lain gitu kan, kita create new notebook, kemudian kita panggil ini saja, yang dari blok 10 sampai ke atas itu nggak kepanggil, itu nggak apa-apa, dan dia akan sudah ngeload si koefisien dan juga si konstantanya. Jadi intinya adalah ini di save nilai ini, kemudian di dipanggil ulang di sini di bagian load kayak gitu. Jadi model kita ada dua ya. Yang pertama namanya model, yang kedua adalah LR1. Nah, ini sama, koefisien dan konstantanya sama. Kita juga bisa saving pakai joblib. Nah, ideal for the large model having many parameters and can have large numpy arrays in backend. Jadi ini memang joblib lebih dikhususkan untuk yang parameternya banyak. Kayak misalkan tadi ya XGBoost dan sebagainya. Cuma ya kalau parameternya banyak kan drawbacknya kan memang lama. Tapi karena ini memang datanya kecil dan modelnya kecil ya harusnya sama-sama cepat sih. Nah, jadi tinggal import sama ya. Import joblib, tadi import pickle, sekarang import joblib, joblib.dump sama kan? Di dump. Lalu nama model kita, nah model yang tadi awal banget ya. Yang ini model. Nah, kemudian habis itu kita namakan. Nah, ini biar sama ya. Yang tadi kan regresi underscore pkl, pickle. Kalau sekarang saya namakan regresi underscore jlib. Nah, sebenarnya kalian bebas sih mau namain apapun. Nah, dari regresi jlib ini, hasil save-save-nya kita panggil joblib.load. Nah, namanya tadi ya, ini yang kita save, lalu kita panggil dalam model namanya LR2 atau linear regression yang versi kedua. Ini harusnya sama ya, hasilnya juga akan 800-an tadi ya, ini ya. Harusnya sekian, kalau nggak sekian berarti model kita nggak ke-save dengan benar atau ada korup lah. Oh, belum di ini ya panggil. Nah, ini dipanggil dulu lalu di run. Nah, sama. 859.554 sekian sekian sekian. Jadi memang baik itu model yang kita run langsung ini ya, atau model yang kita save pakai pickle, save download pakai pickle atau save download pakai joblib, itu bisa semua. Terus gunanya apa dong kalau kita saving? Ya sebenarnya kalau kita punya notebook baru gitu kan, nah itu bisa berguna, nanti kelihatan bahwa tanpa kita ngeran atau training ulang itu kita bisa dapatkan langsung predik gitu aja loh. Nah, cuma ini karena di notebook yang sama jadi kayak nggak kerasa bedanya. Nah, kemudian saving pre-processing step, tadi kan kita cuma saving untuk model yang sudah ini ya, sudah jadinya, tapi kan kita kadang di analisis ada namanya pre-processing. Makanya kita coba. Nah, data yang kita gunakan gampang-gampang aja pakai Matplotlib. Jadi dia akan membangkitkan data sampel sebanyak 100.
ini dengan centernya 2, ini kalau nggak salah untuk clustering sih. Nah, kemudian end fiturnya ada 2, jadi ada 2 kolom atau 2 variabel. Nah, random state ini adalah pengunci gembok. Jadi ini ketika dibangkitkan dan dibangkitkan lagi nilainya sampelnya nggak akan berbeda. Jadi dikunci gitu loh. Nah, kemudian di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini adalah train test split biasa. Jadi 70%, sorry, 33 berarti 100 kurangi 33, 66 ya. Ya 66% lah ini sebagai data training, 33% jadi data testing. Tapi harusnya kalau clustering nggak perlu dibagi data train test ya. Nah, atau ini untuk logistic regression, jadi dia perlu jadi train test kayak gitu. Nah, kalau kalian mau lihat aja deh datanya gimana hasil dari pembangkitan ini ya. Ya, kita lihat aja, tapi ini udah dibagi xtrain, xtest, kita coba lihat xtrainnya gimana. Nah, seperti saya bilang ya, tadi ada 2 variabel. Nah, ini ada 2 variabel. Kemudian sampelnya ada 100, harusnya lengthnya ya, kita coba kasih aja lah. Nah, length dari x ya, harus xtrain harus x-nya berarti 100, tapi kalau nah ini ke 100 ya, tapi xtrain karena dia jadi apa namanya sudah dibagi train test split ya 0,33, harusnya dia jadi sekitar 66-an ya, 67 ya kayak gitu. Nah, ini saya lupa sih center ini buat apa ya, harusnya mungkin ya di sekitar 2 gitu loh mungkin ya, tapi correct me if I'm wrong. Nanti dicek aja di dokumentasinya. Nah, kemudian kita mau coba scalar. Nah, jadi di scalar kita akan, nah ini ya, kita sudah panggil sebenarnya di sini. Scalar sama dengan min max scalar. Min max scalar adalah kelas yang ada di scikit-learn.preprocessing. Jadi kita fitting, nah di fitting, jadi kita data train kita di scalar, jadi biar nggak variasinya tinggi, kita jadikan dia misalkan min 1 sampai 1 atau tergantung scalarnya apa. Nah, ini min max scalar berarti kan data kita kurangi max kalau nggak salah ya, atau min dibagi dengan max kurangi min kayak gitu. Jadi lebih imbang lah variabilitas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu kita lihat scalar data max. Nah, jadi ini nilai maksimum dari variabel pertama, ini adalah nilai maksimum dari variabel kedua. Lalu scalar data min adalah minimum dari variabel pertama, dan ini adalah minimum dari variabel kedua. Lalu kita coba transformasi data train kita. Lalu kita lihat yang sudah di scale ya. Nah, ini kalau ini jadinya antara 0 sampai 1 ya kalau nggak salah ya, kalau min max scalar ya. Yang tadinya tadi ada yang nilainya 8, ada yang 7, 6, sekarang jadi 0,0 semua nih. Yang ini juga tadinya ada minus-minus jadi 0, semua. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat nih, ini ya, memang ternyata dia setelah di min max scalar berada di range 0 sampai 1. Nah, ini 0,9999 kan sebenarnya mendekati 1 lah, dibulatkan ini. Karena dia nggak akan berhenti nih, 0,99 terus. Jadi 0 sampai 1 min max scalar. Nah, kemudian kita akan melakukan logistic regression dengan data yang sudah di scalar. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita masukkan variabel X, variabel Y, kita fitting. Nah, modelnya sekarang bukan regresi linear ya. Modelnya sekarang sudah di override pakai logistic regression. Kita lihat intercept dan koefisiennya. Nah, ini ada 2 variabel bebas, sudah seperti yang saya katakan tadi. Kita bangkitkan 2 variabel bebas, ada ini konstanta B0, beta 0. Lalu kayak tadi tinggal di saving, tinggal apa namanya? Dump, model, open. Nah, ini model.pkl, scalar pkl. Jadi yang kita simpan nggak cuma si modelnya aja, nggak cuma ininya ya, tapi juga scalarnya. Nah, yang scalar yang disimpan apanya? Ya ini tadi, nilai minimum, nilai maksimum. Kan ini yang akan digunakan untuk transformasi x min atau x min max dibagi dengan nilai x max dikurangi dengan x min. Nah, kayak gitu. Jadi nilai maksimum dan minimum dari variabel-variabel kita akan disimpan dalam scalar.pkl. Lalu koefisien dan konstanta akan disimpan dalam model.pkl. Nah, saya ngomongnya salah nggak barusan? Ya, ini nilai max minnya disimpan di sini, yang nilai ininya model, koefisien konstanta disimpan di yang model. Nah, kemudian kalau kita loading, nah kita sebut sebagai model 2 dan scalar 2 ya. Tadi kan model nih, model dan scalar yang asli ya, yang di save. Nah, ini adalah yang kita load. Nah, ini kalian kalau bikin notebook baru tinggal run dari sini, yang atas-atas nggak usah. Nah, kalau kita sudah
panggil, lalu kita lihat X-test kita coba scalarkan. Nah, ini kan masih 5 min 4, masih ada minus, masih di luar range 0 sampai 1 lah. Nah, kita scalarkan. Nah, jadi kan di antara 0 sampai 1. Nah, kayak gitu. Jadi kita tinggal panggil aja scalar 2 adalah suatu scalar yang sudah kita load. Nah, jadi nggak perlu kita training ulang scalarnya. Nah, kemudian kalau mau dibuktikan apakah memang antara 0 dan 1, ya kita panggil aja X-test scale dan ini ya, untuk indeks 0 dan 1. Jadi kayak yang apa namanya, yang minimum dan maksimumnya itu berapa. Nah, tapi masalahnya nggak akan terjamin bakal di antara 0 sampai 1 sih, karena kan bisa jadi pada data tes itu ada nilai yang lebih besar dari data train. Contoh, kalian tryout di trainingnya, di tryout kalian nilainya 70, paling mentok, paling tinggi kan. Tapi di UN ternyata surprisingly kalian bisa dapat nilai 80. Berarti kan nilai UN itu lebih besar daripada nilai maksimum dari tryout kalian. Nah, makanya nggak akan terjamin 0 sampai 1. Nah, ini ya bisa jadi minus, bisa jadi lebih dari 1 juga, 1, berapa. Tapi ya akan sekitar di range itu. Nah, kayak gitu. Masih 0,0-an. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, why there is a minus number? Ya, karena memang X-trend kita nih itu lebih besar daripada X-test kita. Jadi kan X-test kita itu ada nilainya yang lebih jeblok daripada kita pas latihan. Nah, makanya dia menjadi minus kayak gitu. Nah, kita bisa predik. Nah, predik aja. Nah, ini jadi bisa ya predik hasil dari model yang X-testnya sudah di scaling kayak gitu. Nah, kalau kita pakai model 2 juga bisa, karena kan dia sebenarnya model 1 dan model 2 itu nilai koefisien dan konstantanya sama. Cuma yang model 1 itu saving, model 2 adalah loading. Nah, kalau kita lihat y-testnya, akurasinya lumayan bagus ya. Karena memang ini data latihan, data bangkitan, jadi akurasinya bagus. Nah, kalau pipeline, nah ini gimana nih? Ini cukup panjang ya, jadi kita abaikan dulu. Intinya ini kita load semua yang kita perlukan. Nah, kita coba ambil, ini saya ambil dari UCA Machine Learning Repository, Escherichia coli data. Ini akan error kalau misalkan URL-nya udah ganti atau datasetnya udah hilang. Harapannya masih ada ya. Nah, ini ternyata sudah tidak bisa. Kenapa nih? Oke, ternyata kita dapat error ya. Kenapa? Karena wifi saya nggak nyala. Nah, coba kita nyalakan dulu. Ini saya tethering aja lah, biar cepet. Jadi, kan memang data kita tersimpan di internet ya. Karena tidak saya save. Nah, jadi ya udah kita nggak akan kesambung. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah nyala ya. Nah, kita run ulang. Nah, ini udah bisa. Nah, jadi ada macam-macam bakteri dan ada variabel-variabelnya. Nah, kemudian kalau kita group by, nah ini ternyata apa nih? Ini kalau nggak salah adalah variabel Y-nya ya. Ada 143 untuk jenis CP, IM ada 77, dan seterusnya. Ini kita nggak tahu juga bakteri-bakteri kayak ginian. Nah, kemudian kita mau ambil yang ininya CP atau PP aja ya, biar binary classification. Nah, kalau kita count, nah ini tinggal ada CP 143 dan PP-nya 52. Nah, kemudian kalau kita ambil DF-nya, berarti kan semuanya ya, kecuali yang ini, kecuali yang apa namanya, namanya sama yang terakhir, kayak gitu. Selain label dan juga indeks. Kalau kita lihat dianya ya berarti CP atau PP, ya gitu kan. Nah, ini sama. Nah, habis itu kita revel, numpy revel. Nah, jadi kita kayak apa namanya, dijadikan list atau array satu dimensi. Karena ini masih bentuk pandas ya di sini tuh. Pandas data frame. Nah, kemudian kita setelah bentukan ini ya, kita coba encoder. Jadi encoder itu biar ngubah y kita itu jadi gini. Coba kita kasih ini ya. Kasih di bawah sini aja. Jadi y itu 0 1. Misalkan kalau CP itu 0, berarti kalau PP 1. Nah, kenapa harus di kayak gitu kan? Ya biar ini ya. Biar si ininya komputer paham kalau dia dikasih label ini kan bingung. Dia kan komputer harus tahunya angka, enggak huruf gitu. Kemudian kita bagi trend test split biasa, ini size-nya sepertiga. Nah, jadi data trend kita ada 130 dengan ini ya, 7 kolom variabel.
Kemudian di sini ada 65 untuk data test. Kita cut aja nih karena tadi salah ininya. Lalu kita bikin pipeline. Nah, jadi sekarang kita saving model dalam pipeline ya. Nah, kita pakai standar scalar. Nah, ini kalau nggak salah z-score ya, bukan min-max. Kemudian kita pakai K-nearest neighbor classifier untuk ininya, biar variatif ya untuk modelnya. Tinggal pipeline dalam kurung nama proses kalian, ya jadi urutan-urutannya. Kemudian di sini parameternya, di sini saya coba standar scalarnya itu ada min-max scalar juga saya masukin nih biar variatif. Nggak cuma standar scalar. Kemudian ada normalizer, maksimum absolute scalar. Nah, ini saya nggak tahu nih rumus-rumus matematikanya gimana. Saya nggak cek ulang. Ya, intinya ini ada macam-macam jenis scalar. Nanti biar dipilih sama si pipeline mana yang lebih bagus. Kemudian ada classifier. Kan KNN itu butuh berapa jumlah neighbor yang akan digunakan kan. Nah, dan itu nggak boleh genap ya, karena nanti kalau voting di KNN genap nanti akan error. Makanya kita ambil bilangan-bilangan ganjil ini genap ini. Ngapain ini? Harusnya 11 saja ya. Nah, kemudian ada P-nya berapa, leaf size-nya berapa. Nah, ini macam-macam parameter aja di KNN. Nah, kemudian kita coba grid search. Nah, jadi kita coba kombinasikan, misalkan standar scalar dengan K-nearest neighbor 1, classifier P-nya itu 1, dengan leaf size 1 gitu kan. Lalu dikombinasikan dengan yang lainnya. Lalu kita fitting. Nah, nanti kita cari base estimator di sini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah. Nah, base estimatornya ternyata paling bagus pakai standar scalar tetap. Nah, tapi untuk K-nearest neighbor-nya yang paling bagus ternyata memang yang simple-simple nih, leaf size 1 dan P-nya 1. Nah, kemudian sebenarnya kalian bisa tambah ini cross validation-nya dibanyakin ya biar lebih mantep. Maksudnya biar lebih akurat, karena kalau 2 aja mungkin dia bisa jadi masih belum convergen lah intinya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita coba score gitu kan. Grid score itu untuk ngecek akurasi untuk data train dan data test ini. Saya coba dua-duanya. Oke ya, udah bagus ya model kita. Nah, tinggal kita prediksi. Karena udah bagus kan prediksi. Coba kita lihat hasil prediksinya. Pred 1. Lalu 5 prediksi pertama aja. Nah, ini memang banyak kan memang CP ya atau 0 gitu. Jenis CP. Nah, kemudian kita dump, jadi kita save. Yang kita save apanya? Base estimatornya. Namanya misalkan pipeline model, hasil dari base estimator kita di save di pipeline model namanya. Nah, kemudian kita kita load gitu kan di joblib.load. Nah, jadi yang kita load sekarang apa? Yang kita load ya berarti ini ya, pipeline ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar apa namanya? Nge-save dan nge-load si model, parameternya koefisien, konstanta, beta 0, beta 1. Kita juga yang kedua belajar how to save preprocessing model, kayak scalarnya, nilai minimum maksimumnya. Nah, sekarang kita coba saving yang pipeline-nya, jadi pipeline ini. Kita save. Nah, kemudian kalau kita coba load, tadi udah di load, kita prediksi langsung, pipeline model.predict, X-test, ya sudah, kita dapatkan ini ya, apa namanya? Hasil kita. Lalu kita coba tes akurasinya, harusnya sama 93846 ya, kita ambil 4 digit pertama, 93846 ya, 5 digit pertama, sorry ya, sama persis ya. Kenapa sama persis? Karena memang ini hanya saving model. Nah, kalau kita lihat pipeline model ya ini ya inilah yang kita simpan gitu, base estimator gitu, dari beberapa kombinasi dari grid search kita. Nah, jadi kita sudah belajar tadi ya 3 hal, saving model, saving processing model, dan saving bundling dari preprocessing dan modeling itu sendiri di dalam pipeline. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalkan saya ada waktu lagi, coba bikin yang di Keras atau TensorFlow atau yang lainnya. Saving model itu menarik sih. Oke, thank you. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.